Kita tahu Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan kita itu ada banyak hal yang kita bisa temukan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita hidup bukan hanya karena kehidupan kita yang kita tahu kita sudah diselamatkan. Tapi kita perlu mengingat kembali apa yang Alkitab ajarkan untuk setiap kita. Untuk kita mengingat kembali, refresh kembali, review kembali apa yang menjadi kebaikan Tuhan atau apa yang menjadi hatinya Tuhan atas kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui buku kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, melalui para nabi yang sudah mencatat ribuan bahkan ratusan tahun yang lalu gitu. Kita tahu mungkin nabi-nabi pada waktu itu, para penulis-penulis Alkitab yang ada Tuhan sudah wahyukan. Untuk itu hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Alkitab mengajari kita untuk kita mengingat kembali bahwa semua karena kasih karunia Tuhan kita ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya akan membahas dalam ayat firman Tuhan yang ada terdapat di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, katakan amin. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita semua telah diselamatkan. Dan karena kasih karunia itu, kita ada di tempat ini. Itu karena kalau kita baca di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan bahwa kenapa sih karunia itu begitu besar dampaknya dalam kehidupan kita. Kita akan pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya itu saya akan memberikan juga sebuah ilustrasi ya. Coba kita bayangkan mungkin ada seorang yang dia itu seorang penjahat kelas kakap gitu ya. Kelas sudah tinggi banget. Dia tuh dijatuhkan sebuah hukuman. Kalau kita tahu seorang yang sudah penjahat gitu, dijatuhkan sebuah hukuman, dia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian tiba-tiba seorang presiden memutuskan untuk presidennya memberikan sebuah gerasi atau penghapusan pelaksanaan pidana. Sehingga orang ini akhirnya yang sebelumnya dia diberikan sebuah hukuman yang berat, kemudian tiba-tiba presiden bilang, sudah saya hapuskan hukuman untuk kamu sehingga kamu tidak perlu menjalani hukuman pidana. Contohnya hukuman mati gitu. Karena mungkin apa yang telah diperbuat oleh penjahat ini sangat kejam gitu. Nah kalau kita lihat sebelumnya mungkin orang ini statusnya adalah orang yang terhukum. Ketika presiden memberikan gerasi tersebut, orang ini dibebaskan. Itu bukan karena orang ini, penjahat ini melakukan suatu tindakan yang baik. Karena memang sebelumnya dia sudah jahat, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau kita lihat, kenapa presiden melakukan itu? Karena presiden ini akan menganugerahkan kebebasan kepada penjahat ini. Bukan karena dia berbuat satu hal yang baik. Karena kita tahu kejahatannya dia. Nah sama, kalau kita tahu apa yang telah kita terima oleh karena Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga ada keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita oleh karena iman. Kalau kita lihat Tuhan kita itu bukan karena kita berbuat baik. Kemudian dia memberikan kasih karunia itu, oh iya karena kamu sudah berbuat ini, baik sekali perbuatanmu anakku, ya sudah aku memberikan kasih karunia. Bukan karena itu, tapi dari kita lahir pun kita berdosa, kita jatuh di dalam dosa. Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu secara cuma-cuma, sehingga kita selamat karena ada kasih karunia itu.
Kita tahu dalam kitab Efesus ini ya, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu dia menulis kitab ini sewaktu dia ada di dalam penjara. Coba kita bayangkan ya Bapak Ibu, kalau seseorang di dalam penjara ketika dia menuliskan suatu hal kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang dahulunya adalah jemaat yang sudah jatuh di dalam berbagai macam kesalahan, dosa, atau pelanggaran-pelanggaran dosa. Sehingga mereka secara mata rohani mereka sudah mati, buta, dibutakan oleh hal-hal yang duniawi, dibutakan oleh kedagingan atau pelanggaran dosa yang mereka perbuat. Sehingga mereka apapun yang mereka perbuat, mungkin ya mereka merasa, ini gak apa-apa kok, ini aku fine-fine aja nih. Buktinya ketika aku melakukan pelanggaran A, pelanggaran B, dan sebagainya macamnya, saya tetap hidup nih, saya tetap diberikan kehidupan yang Tuhan, saya tetap diberkati. Pekerjaan saya tetap ya baik-baik aja tuh gitu. Mungkin pada saat itu mereka bisa berkata demikian, tapi sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka itu sudah diselamatkan. Tetapi mereka kurang bisa menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau kita mungkin Bapak Ibu baca dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga ini, itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana kita ditebus oleh Allah. Sedangkan pasal 4 sampai pasal yang ke-6 itu bagaimana kita hidup sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah. Oleh karena itu kita perlu mengingat kembali, firman Tuhan tuh banyak sekali mengajarkan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan atau Alkitab kita itu disebut sebagai buku kehidupan. Bukan hanya sebatas bantal tidur atau teman kita sewaktu tidur, ada yang nemenin kok, ada Alkitab. Tapi kalau kita tidak pernah baca, kita nggak akan pernah tahu hal kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan telah catat di dalam firman Tuhan ini untuk kita pahami bersama-sama. Kalau kita nggak pernah buka Alkitab kita tidak pernah merenungkan setiap firman Tuhan yang ada, bagaimana kita mau tahu, Tuhan maunya begini. Ternyata aku sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Kenapa aku harus mau diperhamba oleh si iblis? Kenapa aku menjadi budak? Sedangkan Tuhan sudah catat, kamu telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tuhan memberikannya itu secara cuma-cuma. Oleh karena itu, kita perlu belajar Bapak Ibu, bahwa keselamatan adalah kasih karunia atas setiap orang beriman. Katakan amin. Sekali lagi, keselamatan adalah kasih karunia Allah atas orang beriman. Nah, kita akan pelajari bersama-sama dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, apa saja dampak yang begitu besar dari kasih karunia yang telah kita terima secara cuma-cuma itu. Nah, kita akan lihat ya bahwa di dalam bagian ini Paulus menekankan bahwa penebusan karena kasih karunia oleh iman itu, Allah sendiri itu, Tuhan sendiri itu memperdamaikan dirinya dengan kita. Kita yang telah berdosa, kita yang telah sering jatuh dalam hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna. Itu kadang kita tidak sadar bahwa kita telah diselamatkan. Kita ini hidup karena kasih karunia. Saya pun sadar, saya ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usahaku, bukan karena kehebatanku, bukan. Tapi kita perlu lihat dampak dari kasih karunia yang Tuhan telah berikan itu apa aja. Kalau kita lihat dari ayat 4 tadi, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama bahwa kasih karunia itu sangat besar. Dampaknya apa sih dalam kehidupan kita? Mari kita lihat kembali di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan. Katakan, telah menghidupkan. Kasih karunia itu telah menghidupkan setiap kita. Bukan hanya menghidupkan, tetapi telah membangkitkan juga. Di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita. Bahwa kasih karunia itu telah menghidupkan dan juga membangkitkan kehidupan kita. Kalau kita lihat, kata menghidupkan itu dalam bahasa aslinya itu berarti untuk membuat, menjadikan satu, menjadi hidup,
hidup ya. Kita tahu hidup itu bersama-sama, atau dalam bahasa Inggris kita bisa tahu to make one alive together gitu. Jadi kita tahu untuk membuat sesuatu itu menjadi hidup, Tuhan memberikan kasih karunia itu untuk apa? Untuk membuat kita hidup. Yang dahulunya kita tahu bahwa jemaat yang ada di Efesus ini, mereka sudah sangat, mungkin Tuhan lihat zaman sekarang, ya ampun gitu, sangat istilahnya kayak mereka sudah jatuh dalam pelanggaran dosa. Kalau kita mungkin lihat di ayat-ayat yang sebelumnya ya Bapak Ibu, di Efesus 2 ayat-ayat yang pertama, 2 dan 3, di situ disebutkan juga, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga, Paulus juga mengatakan mereka juga pada waktu itu terhitung di dalam mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan kedagingan dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain gitu. Kalau kita lihat Paulus pun sadar, Paulus tahu bahwa sebelumnya ya kita tahu Paulus sebelum jadi Paulus yang saat itu dia adalah seorang yang jahat, Saulus yang sangat dia bahkan menganiaya, membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Sehingga dia tahu, dia bilang, kami pun sama, dulu pernah ada di posisi kalian. Pikiran kami jahat. Apa yang ada dalam pikiran kami adalah pikiran yang kedagingan. Apa yang kata dunia, bukan kata firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, kita ini kasih karunia itu diberikan, dampaknya adalah untuk menghidupkan dan membangkitkan setiap kita. Karena untuk menjadikan sesuatu yang hidup di dalam Kristus, kita perlu tahu bahwa Tuhan kita tuh kalau tercatat di dalam firman, bukan cuma tercatat, tapi kita juga pasti alami. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat, kasihnya begitu besar. Buat kita tuh dia berikan semuanya, bukan kayak tadi ilustrasi tadi. Bukan karena kita berbuat baik, terus Tuhan memberikan kasih karunia itu. Bukan karena itu. Tetapi kita lihat di dalam Tuhan yang menghidupkan kita, karena kita telah menerima kasih karunia itu. Status jemaat Efesus yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berdosa, diperhamba oleh dosa, oleh kedagingan dan lain sebagainya. Mereka tuh mati karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat. Tapi ketika mereka tahu, mereka disampaikan oleh Paulus, ini loh, kamu tuh Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang penuh kaya. Dia adalah Allah yang penuh rahmat. Dia menjadi sumber bahkan mata air yang memberikan perubahan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak punya bagian apa-apa atau andil apa menjadi andil bagian gitu untuk oh ya Tuhan aku melakukan ini ya. Baru Tuhan memberikan kasih karunia itu. Tidak seperti itu. Tapi kita lihat bahwa kasih dan rahmat Tuhan yang melimpah itulah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena iman kita. Katakan iman kita. Kenapa iman kita? Paulus bilang kenapa iman? Karena di ayat yang ke-5. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Kenapa iman? Karena kita ingat lagi sekali lagi. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan atas orang yang percaya. Atas orang yang beriman. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang beriman, kita tahu ya kita beriman sama Tuhan. Kalau kita beriman, kita tahu firman Tuhan, kita membaca Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu, oh ya saya sudah diselamatkan karena kasih karunia dan oleh iman. Kalau kita punya iman, kita harusnya tahu bagaimana kita menghargai. Kita sudah dihidupkan, kita dibangkitkan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan kita hanya dengan melakukan pelanggaran dosa, jatuh bangun di dalam dosa, menjadi orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran tersebut. Bagaimana kita mau meneladankan kepada orang lain, orang di sekitar kita atau dalam keluarga kita, sedangkan kita tahu bahwa hal ini kayaknya ini hal salah, tapi kenapa aku harus tetap tinggal di dalam kesalahan itu? Kita tahu siapa di sini yang percaya adalah orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan. Bisa angkat tangannya. Kita tahu bahwa kita semua adalah orang percaya. Kita tahu iman itu seperti apa. Hari ini Bapak Ibu kita diingatkan kembali.
Ketika kasih karunia itu diberikan dalam kehidupan kita, jangan sampai, jangan mau. Kita udah tahu, oh ini salah. Oh iya, ternyata marah yang sampai marah, beramarah yang tinggi itu ternyata nggak baik. Ternyata itu dosa. Hal sesederhana itu. Atau kita berkata-kata kepada orang lain, kata-kata kita ternyata kata-kata yang mengintimidasi. Kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Kata-kata kotor atau sumpah serapah. Coba kita perhatikan kembali, kita tahu kita diselamatkan. Tapi apakah kita sadar dengan hal itu? Bahwa kita telah dihidupkan dan kita telah dibangkitkan. Karena dampak dari kasih karunia itu sangat besar dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita ingat kembali, jangan sampai kita mau jadi orang yang terus tinggal di dalam kejahatan atau pelanggaran dosa, kesalahan-kesalahan yang kita sudah tahu, kita bilang, oh ya aku orang percaya, aku orang beriman. Tapi kita tidak melakukan atau kita tidak meneladankan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hal simpel-simpel tadi, Tuhan bilang, ampuni, kasihi. Kita, aku gak bisa Tuhan, berat banget ini untuk ngampuni mamaku, untuk ampuni istriku atau suamiku yang sudah contoh selingkuh, sudah sangat marah-marah, KDRT apa. Tuhan aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa mengampuni orang ini. Coba kita lihat kembali. Tuhan memberikan kasih karunia itu dengan cuma-cuma. Jangan sampai kita menjadi orang yang dampak dari kasih karunia itu untuk menghidupkan bahkan membangkitkan kita. Tapi kita malah tinggal di dalam kehidupan yang lama kita. Kita mungkin tidak pernah mengizinkan Roh Kudus untuk menegur hati kita. Kalau kita nggak pernah mengizinkan itu, jangan bilang kita orang yang percaya, jangan bilang kita orang yang beriman. Daripada kita bilang ke depan orang, ke tetangga, ke jemaat atau ke teman-teman CG, aku orang beriman. Tapi ternyata tindakan kita tidak selaras dengan apa yang kita yakini dan lakukan. Nah, di sini juga kata membangkitkan itu, kalau dalam bahasa aslinya itu, bahasa Yunani, itu sunegairo. Itu dibangkitkan bersama dari kematian fana ke kehidupan yang baru yang diberkati dan didedikasikan untuk Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kata membangkitkan itu, Paulus bilang, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Namanya dibangkitkan, ketika kita dibangkitkan dari kematian yang fana itu ke kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang lama masuk ke kehidupan yang baru. Kita menjadi orang yang mungkin diberkati, tapi jangan lupa hidup kita harus dedikasikan kepada Tuhan. Kita penting untuk kita ingat bersama-sama, jangan sampai kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita dihidupkan, kita dibangkitkan, tetapi kita tidak mau mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Mendedikasikan hidup kepada Tuhan tidak harus bermulu-mulu tentang semua kita lakukan. Oh ini aku pelayanan di mana-mana loh, bukan gitu. Tapi tentang bagaimana hati kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ini aku, pakailah aku Tuhan, karena aku tahu aku ini manusia yang buruk di masa lalu dan hari ini aku yakin, aku percaya, aku sudah melupakan kehidupan yang lama, aku meninggalkan segala hidup yang penuh dengan kematian yang fana itu. Aku mau Tuhan, untuk hidupku ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kenapa? Kita telah menerima kasih karunia itu. Bukan hanya pelayanan, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saya juga dulu ya, kalau Bapak Ibu mungkin saya belum pernah cerita, saya juga dulu orang yang mungkin istilahnya saya orang juga berdosa. Tidak ada yang namanya di tempat ini, Bapak Ibu juga mungkin tidak ada yang berdosa. Ya, jadi kita tahu kita mungkin pernah ada di dalam kehidupan yang lama. Saya pun sama, saya juga mengalami hal sama. Dulu waktu SMA gitu, saya merasa kayak kok hidup saya baca Alkitab, saya tahu Tuhan, keluarga dari kecil sudah mengajari tentang kekristenan seperti apa, tapi kenapa saya mengizinkan diri saya untuk bergaul dengan pergaulan yang salah? Saya pernah bergaul dengan orang-orang yang mungkin dulu pernah ada yang kayak ngerokok, mabuk-mabukan, bahkan ada yang LGBT. Saya tahu itu salah, tapi saya seolah-olah kayak membiarkan itu. Akhirnya ketika saya tahu Tuhan kok ternyata sebaik itu ya Tuhan dalam kehidupanku, sehingga saya merasa ketika
hal-hal itu Tuhan saya memutuskan untuk saya tidak mau ada di dalam kehidupan yang lama. Walaupun saya tidak minum, tidak mabuk, tidak ngerokok ya Bapak Ibu, atau tidak LGBT itu bukan, tapi karena saya bergaul dengan mereka, saya merasa itu bukan dosa. Saya merasa itu, oh biasa aja kok gitu. Padahal firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Tapi karena mungkin ya dahulu gitu saya belum sungguh-sungguh mengenal bahwa hidup saya ini adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga ya mungkin saya nggak merasa itu fine-fine aja. Saya bergaul dengan mereka, saya merasa ya biasa aja. Walaupun saya tidak suka asap rokok ya, karena ada pengalaman dulu saya pernah sakit paru-paru ya Bapak Ibu waktu SMP itu saya pernah sakit paru-paru. Jadi kalau menghisap asap rokok itu kayak sesak nafas gitu. Tapi ketika saya berada di kumpulan orang seperti itu, saya merasa kayak yaudah aku membuat diriku itu untuk aku diterima. Nah coba Bapak Ibu bayangkan, kadang kedagingan kita, kadang ego kita, bahkan mungkin hanya karena kita ingin diterima oleh dunia, kita malah masuk ke hal-hal duniawi itu. Padahal kita tahu itu salah. Harusnya kita menegur mereka. Harusnya kita menyadarkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Tapi kok malah kita yang ikut-ikutan dengan mereka sehingga ya kita merasa itu fine-fine aja. Padahal itu bukan adalah hal yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman. Orang yang harusnya kita meneladankan hal yang baik dalam kehidupan mereka, tapi malah kita masuk ke kehidupan mereka, kita merasa itu hal-hal yang biasa aja. Dulu saya seperti itu, akhirnya saya bersyukur, saya dalam satu National Youth Conference itu waktu Army of God pernah mengadakan itu di tahun 2015. Itu waktu itu di Surabaya, itu pertama kali saya memang sudah ikut CG pada waktu itu, waktu saya SMA, tetapi saya dulu hati saya tuh kayak ada cabang, namanya ada cabang gitu tuh enggak damai ya Bapak Ibu. Ada cabang, satu Tuhan aku ingin mendekat dan mengenal kehendak-Mu. Tapi kok satunya, kok aku masih mau ya bergaul dengan orang gitu. Kadang aku mengiyakan apa yang mereka bilang, aku oh iya gitu-gitu, enggak apa-apa gitu. Padahal aku tahu itu adalah hal yang salah. Akhirnya saya ikut National Youth Conference itu, ada sebuah altar call di situ. Nah di situ juga pada waktu itu saya ada patah hati, katanya zaman dulu itu cinta monyet ya. Itu putus dengan mantan dulu kayak gitu. Nah itu kayak akhirnya kalau dibilang saat ini ya saya enggak pernah merasa kayak wah Tuhan aku menyesal mengambil keputusan yang benar. Enggak ada kata itu. Sehingga saya bersyukur hari ini saya bahkan bisa bersaksi seperti ini itu bukan karena oh hanya sok-sokan atau bukan, tapi karena saya mengalami itu. Dulu saya pikirannya tuh hatinya tuh seperti bercabang ya Bapak Ibu. Akhirnya satu sisi ingin yang tadi melakukan kebenaran, tapi satu sisi ada suara kayak aduh jangan dulu deh, enggak apa-apa nanti dulu aja. Ada perasaan, ada hati seperti itu. Akhirnya saya ikut NYC itu, National Youth Conference itu, ada sebuah altar call, saya lupa altar call-nya apa, tapi tentang perubahan kehidupan, tentang memberikan hidup kita untuk Tuhan. Akhirnya entah kenapa di hati itu saya tuh benar-benar tergerak. Tuhan aku mau, Tuhan hati tuh seperti hancur gitu loh. Karena saya tahu kebenaran, tapi kok kenapa saya masih mau tinggal di dalam hal yang salah seperti itu. Walaupun bukan yang ngerokok, tapi karena dalam pergaulan yang salah, saya merasa tidak damai. Akhirnya saya maju, saya lihat banyak orang maju, anak muda maju ke depan, saya maju, saya tersungkur, saya nangis. Saya bilang Tuhan, saya tidak mau hidupku seperti ini. Saya mau karena saya tahu Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan tolong ampuni Regina Tuhan. Regina ini bukan siapa-siapa, tapi Regina mau jadi alatmu. Semenjak detik itu saya maju ke depan itu, saya akhirnya maju dan setelah pulang dari conference tersebut, saya mengalami perubahan kehidupan yang beneran. Saya mau komitmen, saya tidak mau lagi. Akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan setiap pergaulan yang buruk tersebut. Akhirnya mungkin ada beberapa teman yang, kok kamu beda toh? Ada yang bertanya gitu, kok kamu gini-gini, kok udah gak mau ngumpul bareng toh? Itu saya satu sisi, gak apa-apa, mending saya sakit sekarang daripada semakin jauh, semakin saya meninggalkan apa yang Tuhan sebenarnya mau. Ayo, Tuhan mau tarik saya ke kiri ya, tapi saya maksa untuk ke kanan. Akhirnya saya memutuskan Tuhan,
Regina mau untuk Tuhan pulihkan, karena Regina tahu hidup Regina ini bukan cuma hidup yang asal-asalan saja, tapi karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan saya. Detik itu saya akhirnya belajar memutuskan untuk saya tahu sama menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sampai detik hari ini saya bersyukur, gak ada yang saya sesali, wah dulu kok kenapa ya saya ambil keputusan yang benar, gak ada. Sampai detik ini saya bersyukur sekali bahwa Tuhan masih menuntun, Tuhan masih membimbing kehidupan saya sampai saat saya ada di detik sekarang ini. Bahkan saya ambil keputusan untuk menjadi full timer. Banyak orang di luar sana, teman-teman saya, kok kamu gini toh? Wah kaget lo gini. Perasaan dulu kamu begini, pemalu, gak bisa ngomong apa. Ya saya, itu kemuliaan Tuhan. Bukan saya yang mengerjakan karena usaha saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang mengerjakan itu dalam kehidupan saya. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan bahwa kasih karunia Allah itu harus diinginkan dan harus dicari dengan sungguh-sungguh. Katakan diinginkan, dicari dengan sungguh-sungguh. Ya, diinginkan, dicari dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu dunia ini banyak cara. Iblis itu banyak cara untuk menarik kita kepada hal yang salah, kepada hal yang duniawi tersebut. Oleh karena itu ada berbagai cara untuk kita bisa melalui kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, untuk kita menerima itu dengan kita tahu, oh iya ternyata kasih karunia Allah itu seperti apa. Kita ayatnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa catat dan buka di rumah ya. Cara-cara untuk melalui kasih karunia Allah diterima dalam kehidupan kita bisa dengan mempelajari dan menaati Alkitab atau firman Tuhan. Ayatnya ada dalam Yohanes 15, 1-11. Kemudian mendengarkan pemberitaan Injil. Ayatnya ada dalam Lukas 24 ayat 47. Kemudian dengan berdoa. Ayatnya sebenarnya ada banyak ya, tapi saya sebutkan satu-satu. Dalam Ibrani 4 ayat 16. Kemudian berpuasa dalam Matius 4 ayat 2. Kemudian menyembah Kristus dalam Kolose 3 ayat 16. Kemudian senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Juga ada di dalam Efesus 5 ayat 18. Kemudian ikut serta dalam perjamuan kudus. Nah bukan kebetulan ya, kita hari ini juga adalah minggu kedua di mana kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat kembali kebaikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian dampak yang kedua, ya langsung secara cepat saya akan bahas. Kasih karunia itu dampaknya memberikan tempat bagi kita di sorga dan juga menunjukkan kekayaannya yang melimpah. Mari kita baca ada di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan yang tadi, membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita lihat ya, bahwa kenapa dampak dari kasih karunia itu untuk memberikan tempat. Tuhan tuh menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kalau kita lihat ada ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, itu berbicara tentang, coba kita lihat ya bersama-sama. Kita mungkin buka sebentar ya ayatnya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu ya, ayat ini juga sudah sangat mungkin kita pernah dengar. There are many mansions in my father's house. Jadi kita lihat bersama-sama di dalam rumah Bapa ada tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kasih karunia itu, Tuhan sendiri itu menyediakan tempat, memberikan tempat buat kita untuk kita tinggal satu saat. Bahkan ia akan menunjukkan kekayaannya yang melimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, ayat 7, supaya pada masa yang akan datang. Mungkin bukan masa sekarang, tapi masa yang akan datang kita akan lihat. Ketika kita menghargai kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa hidup kita sudah dihidupkan, dibangkitkan. Bahkan Tuhan menyediakan tempat, memberikan tempat buat kita di sorga.
Siapa di sini yang ingin bertemu dengan Tuhan di sorga? Ya, gitu, saya yakin ya, kita semua rindu untuk satu saat nanti ketika waktu kita di dunia ini telah selesai, kita rindu untuk kita berjumpa, tatap muka gitu, face to face dengan Tuhan, dengan Allah kita, dengan Bapa kita yang kekal. Kita pasti rindu semua itu terjadi. Tapi kita perlu menjaga, menghargai setiap kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Karena dampaknya itu besar. Dampaknya itu bahkan kita tidak terbayangkan. Oleh karena itu mari sama-sama sadari, kita renungkan kembali, apakah tindakan kita masih melukakan hati Tuhan, atau tindakan kita masih membuat tindakan yang, ya aku rasa ini biasa aja sih, enggak apa-apalah, Tuhan belum panggil aku kok. Kita enggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Apakah hari ini, apakah besok, minggu depan, tahun depan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita sadari bersama-sama bahwa menjaga kasih karunia itu, menghargai kasih karunia itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat ya, kata memberikan itu juga, hidup kita ini berarti ketika Tuhan memberikan tempat, jangan sampai Tuhan dapati hidup kita adalah hidup yang terlalu bermain-main. Kita mungkin bukan berarti kita usianya berapa, terus kita sembarangan hidupnya, nggak apa-apa lah. Aku lebih tahu daripada anakku, belum tentu. Bisa jadi kadang orang tua yang menjadi batu sandungan buat anak. Tapi jangan sampai, anak pun juga sama. Jangan sampai hari ini kita sebagai anak, kita menjadi batu sandungan buat keluarga, buat orang di sekitar kita. Sehingga kita tidak menyadari, ternyata besar ya dampaknya. Ketika kasih karunia itu Tuhan berikan, Tuhan tuh ternyata sudah menyediakan rumah buat kita di sorga suatu saat nanti. Tapi kalau kita tidak menghargai kasih karunia itu dalam kehidupan kita, bagaimana suatu saat kita mau datang, kita dipanggil Tuhan, apakah kita ke sorga atau ke neraka? Neraka itu juga ada, neraka itu nyata. Tapi sama-sama kita harus ingat, untuk tujuan kita nantinya mau ke neraka atau ke sorga, kita yang tentukan saat ini Bapak Ibu semuanya. Bagi kita yang semua yang hari ini mendengar bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, hargailah hidupmu. Kenapa Tuhan juga bilang bahwa Dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa? Supaya masa yang akan datang, ketika kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita, Allah kita, Dia akan menunjukkan, Dia akan membuktikan ketika kita, ya, saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Saya mau menunjukkan juga apa yang saya tabur di dunia selama saya hidup. Saya mau untuk satu saat melihat, karena kata akan datang itu bukan masa sekarang. Akan datang itu berarti in the future, gitu. Berarti satu saat yang akan datang, belum terjadi. Tapi ketika kita setia, kita menghargai kasih karunia Tuhan itu, maka Dia akan tunjukkan kepada kita kelimpahan yang berlimpah-limpah. Tuhan bilang, kekayaan yang berlimpah-limpah. Nanti kamu akan rasakan itu, kamu akan menikmati itu. Bukan di dunia mungkin, bukan di saat ini. Oleh karena itu, hargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Jangan bermain-main di dalam dosa Bapak Ibu semuanya. Saya pun takut ketika saya ada di dalam dosa, walaupun dosanya gak ada ya, dosa besar, dosa kecil itu gak ada. Contohnya saya berkata-kata kotor, memarahi orang, susah mengampuni orang, susah mengasihi orang tua atau teman atau keluarga atau suami. Saya pun takut. Kenapa takut? Saya adalah orang yang sudah mengenal firman, saya tahu saya diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kepada Tuhan. Oleh karena itu saya takut, saya tidak mau jadi orang yang tinggal atau bermain-main, atau kayak di dalam lumpur, kita main lumpur, asik, airnya enak, dingin. Kita bisa aja berpikir seperti itu. Tapi hari ini karena Bapak Ibu sudah mendengar kembali tentang apa yang menjadi firman Tuhan, mari sama-sama. Ketika kita tahu, oh ya kayaknya tadi Tuhan sepertinya aku salah, sepertinya tadi aku terlalu berlebihan kepada suamiku, kepada istriku, kepada anakku, aku terlalu berlebihan. Mungkin aku terlalu memarahi dia sangat kasar mungkin. Atau kok kenapa ya Tuhan, kayaknya aku susah mengampuni. Coba hari ini kita ingat kembali. Tuhan mengampuni kita loh. Jangan sampai kita menjadi orang yang susah untuk mengampuni bahkan mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita lihat Tuhan telah menyediakan tempat buat kita. Bahkan
Dia menunjukkan kekayaannya dalam kehidupan kita. Nanti kita akan rasakan itu, bahwa di masa yang akan datang, ia akan menunjukkan, oh ya, kita akan, apa yang kita tabur, apa yang kita berikan selama kita hidup, apakah hidup kita didedikasikan untuk Tuhan, atau didedikasikan untuk iblis. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar bahwa kita percaya bahwa ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Satu saat nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan melihat kelimpahan dari kekayaan yang Tuhan punya. Walaupun saat ini ya sebagai manusia kita sudah merasakan banyak kasih karunia, banyak pertolongan Tuhan, banyak kebaikan Tuhan. Tapi mungkin itu ya, di dunia aja kita sudah happy. Gimana nanti suatu saat ketika kita tetap terus menghargai, menyadari bahwa kasih karunia itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar, percaya bahwa ketika kita meninggalkan kehidupan yang lama kita, Tuhan sudah menyediakan suatu hal yang indah. Tuhan sudah menyediakan suatu hal yang besar. Dengan rahmat-Nya Dia akan mencurahkan atas kehidupan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan saya yang berkata-kata, Bapak Ibu gini ya, bukan. Oleh karena itu sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita, ayo kita hargai juga. Ayo kita lakukan, kita sadari, ya Tuhan, Regina sudah menerima itu. Ya Tuhan, Bapak Ibu saya sebut nama Bapak Ibu. Ya Tuhan, saya sudah menerima itu. Saya tahu kebenaran. Saya tidak mau jadi batu sandungan. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak bisa menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Kemudian, dampak yang ketiga, yang terakhir, yang akan kita lihat bersama-sama. Ada di dalam ayat 8 dan ayat ke-9, yaitu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangat penting ya ternyata Bapak Ibu, bahwa dampak yang ketiga, atau awasan juga ya buat kita semua. Bahwa kasih karunia itu bukanlah hasil usaha kita atau bukanlah hasil pekerjaan kita. Itu semua karena pemberian Tuhan. Dan itu semua karena pemberian Tuhan. Jangan ada yang sombong. Jangan ada yang memegahkan diri. Oh saya usahanya berhasil karena saya bekerja keras. Dari subuh sampai tengah malam saya bekerja keras. Atau hanya karena kita merasa, saya tuh punya mobil. Saya tuh berusaha loh. 50 tahun saya kumpulin uang, dari saya usia 10 tahun saya sudah mengumpulkan uang mungkin untuk beli mobil. Sekarang saya sudah dapat 3 mobil, 4 mobil, atau berapa mobil. Itu bukan hasil usahamu. Walaupun secara manusia kita berusaha mengumpulkan uang, menabung. Tapi semua itu kalau Tuhan tidak memberikan berkat, Tuhan tidak memberikan uang itu juga kepada Bapak Ibu semua, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang kita punya saat ini. Bahkan kesehatan pun. Hari ini kita ada kesehatan, keluarga, itu karena pemberian Tuhan. Bukan karena usaha kita, saya sudah sangat berolahraga yang kencang. Setiap hari olahraga, bukan begitu. Tapi bukan berarti olahraga itu salah ya. Mungkin di sini Pak Luis sering nge-gym ya. Bukan begitu ya. Tapi kita tahu, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu bukanlah hasil usaha dan pekerjaan kita. Apapun, bisnis, pekerjaan, kesehatan keluarga, bukan karena kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri, atau jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Hati-hati, Tuhan yang memiliki semuanya. Kalau dengan sekejap mata Tuhan ambil, kita bisa apa? Oleh karena itu sama-sama kita ingat kembali. Jaga kasih karunia itu bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi semua itu semata-mata hanya karena pemberian Allah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu tadi ya saya sebutkan kesehatan. Saya pun adalah produk yang mungkin dari dulu saya sangat bersyukur ketika saya mengalami namanya kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya pun dulu waktu saya sakit paru-paru itu dari kecil saya, Bapak Ibu saya sering sakit ya. Dari kecil saya sakit-sakit. Paru-paru basah, saya pernah mengalami paru-paru basah, bronkitis, alergi, kalau kena dingin langsung pilek, meler langsung bersin-bersin, kalau kena debu, kena asap rokok, apa semua langsung bersin. Kayak seolah-olah waktu dulu saya masih kecil, saya sempat ya kayak mengeluh gitu, Tuhan kenapa ya kok saya masih kecil udah sakit-sakitan. Lihat teman-teman di luar sana main,
kok saya agak terbatas mainnya. Dulu saya sempat mengeluh seperti itu kepada Tuhan. Tapi seiring berjalan waktu saya menyadari, Tuhan tuh sangat baik. Buktinya saya sembuh. Paru-paru saya yang dahulu sudah sangat bercak, flek ya namanya. Sudah putih gitu. Itu tuh saya lihat itu, saya melihat wajah orang tua, wah hancur hati. Melihat orang tua kayak sedih sekali, harus berjuang tiap 2 minggu ke dokter penyakit dalam untuk mengobati saya. Saya tuh, Tuhan terima kasih ketika saya sembuh. Bahkan sebelum saya sembuh pun, saya sudah Tuhan ajari Regina untuk bersyukur, ajari Regina untuk menghargai. Hari ini pun aku ada, walaupun sakit waktu itu ya. Sakit tapi tidak apa-apa. Saya ingat dulu sekolah saya ada beberapa lantai, saya di lantai yang ke-4 kalau nggak salah. Dan sekolah saya waktu itu tidak ada lift ya Bapak Ibu. Saya sakit, nafas tuh kayak gitu loh, kayak ngos-ngosan gitu, ngik gitu, bahkan ada bunyi ngik gitu. Saya harus naik tangga. Itu sampai di atas, saya diam dulu sebentar gitu. Padahal mungkin jam untuk masuk kelas itu tinggal beberapa menit, tapi saya harus diam gitu. Kenapa? Tuhan, saya tetap menyadari bahwa apa yang saya punya pun, walaupun saya sakit atau apa, saya bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan, saya tetap masih ada, saya tetap masih bisa bernafas. Walaupun mungkin saya pernah mengeluh sama Tuhan, tapi itu pun saya malu, Tuhan, kenapa saya harus mengeluh sama Tuhan? Kalau orang lain mungkin sakit sudah, ya sekarang gimana, saya belajar, Tuhan saya tidak mau mengeluh. Keadaan apapun yang saya alami, saya mau belajar. Ya, saya pun ini hidup, ada nafas kehidupan, itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita punya saat ini, hargai. Bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita, oleh iman kita lakukan bersama-sama, supaya satu saat nanti ketika Tuhan sudah datang, Tuhan sudah sedang mempersiapkan tempat buat kita di sorga. Apa yang kita tabur saat ini, itu juga menentukan kedepannya kita akan kemana. Apakah kita akan ke sorga atau kita akan ke neraka, hanya karena perbuatan kita yang melukai hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, yang tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kenapa Tuhan mengajari bahwa kasih karunia ini sangat penting? Karena kasih karunia itu dapat ditentang ternyata oleh dunia. Coba kita buka sebentar ya Bapak Ibu, Ibrani 12, ayat yang ke-15. Kita buka bersama-sama. Sudah ada di depan? Ya, kita buka dulu. Coba ya, kita baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata kasih karunia itu juga bisa ditentang oleh manusia. Oleh karena itu awasan buat kita, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang menolak kasih karunia itu atau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dari apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang yang punya akar pahit kepada orang lain. Karena mungkin kita tidak sadar, aku tuh sudah diselamatkan karena kasih karunia. Kenapa aku harus benci sama si A? Kenapa aku harus kepahitan sama si B? Seharusnya kita tidak seperti itu, tapi kadang mungkin kita masih melakukan itu. Mari sama-sama kita sadari bahwa ternyata kenapa Tuhan menyampaikan tentang kasih karunia ini, karena itu dapat ditentang Bapak Ibu. Bahkan, ini kita tidak usah buka ayatnya ya, karena waktu saya sudah habis. Kasih karunia itu juga bisa diterima dengan sia-sia ternyata, kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian kasih karunia juga bisa padam, bisa ditolak di berbagai macam kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak benar-benar tinggal di dalam firman Tuhan. Bahkan bisa saja kasih karunia itu ditinggalkan oleh orang percaya. Ayatnya ada di dalam Galatia 5 ayat yang keempat. Ketika kita nggak sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih karunia Allah, bisa aja kita meninggalkan kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita yang telah menerima kasih karunia itu, kita telah diampuni dosanya, kita telah dihidupkan secara rohani, kita belajar untuk Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, ya, kita bisa mengampuni orang lain, bisa mengasihi orang lain. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh iblis atau si jahat itu.
Mari sama-sama Bapak Ibu terus renungkan firman Tuhan. Kalau seperti lagu tadi ya, lagu pertama, renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Itu penting. Renungkan, jangan cuma jadikan teman tidur atau jadi bantal kepala. Udah apa-apa, ada Tuhan yang berjaga-jaga. Bukan begitu. Tapi kita harus merenungkan firman Tuhan. Ketika merenungkan firman, bahkan ulangan, bilangan, keturunan-keturunan nggak apa-apa, itu mengajarkan kita untuk sabar gitu ya. Jadi sama-sama kita renungkan firman, kita hargai sama-sama bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu jangan sampai kita sia-siakan. Katakan amin. Ada 3 hal yang kita bisa bawa pulang bersama-sama tentang apa yang Alkitab ajari melalui semua karena kasih karunia. Yang pertama, jangan hidup dalam kesalahan dan pelanggaran dosa. Hargailah kasih karunia Tuhan. Ya, sama-sama kita hargai, jangan hidup dalam kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran dosa yang ada. Karena iblis itu ada di mana-mana. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap untuk menerkam, memakan kita kapan kita siap untuk dimakan. Hargai kasih karunia. Yang kedua, jangan tinggal dalam kehidupan yang fana. Surga adalah bagianmu. Kenapa? Jangan sampai kita tinggal di dalam kehidupan yang fana, kehidupan yang mati itu secara kedagingan. Karena surga adalah bagian kita. Tuhan bilang tadi di ayat yang ke-5 kalau nggak salah tadi ya, atau yang 6. Disebutkan bahwa Tuhan telah menyediakan tempat. Ia memberikan tempat bagi kita di surga. Ketika ia pergi kepada Bapa, kita lihat bahwa di dalam in my father's house there are many mansions. Apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kehidupan kita, tempat-tempat mansions yang ada banyak di sana. Untuk setiap kita, mungkin kita bayangkan, wah ketika kita ada di dalam surga, ketika kita dipanggil Tuhan, mungkin satu saat ketika Tuhan kumpulkan kita semua, bisa aja masing-masing dari Bapak Ibu, atau dalam satu keluarga atau gimana, ada satu rumah yang sangat kita tidak pernah bayangkan. Wow, ternyata sekaya ini Tuhan kita, semelimpah ini kekayaan yang Tuhan limpahkan, yang akan datang, yang ingin tunjukkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan tinggal di dalam kehidupan yang fana. Kalau kita tahu hari ini kita masih melakukan dosa, kita masih jatuh bangun dalam dosa, bangkit. Bukan malah kayak, wah kayaknya aku sudah gak bisa, Tuhan gak bisa ampuni. Tuhan mau mengampuni kamu. Tapi bangkit dan lupakan. Jangan tinggal di dalam kesalahan yang sama. Karena ingat sekali lagi bahwa surga adalah bagian kita. Itu Tuhan tawarkan kepada semua orang. Tapi tidak semua orang mau mengambil itu. Karena apa? Karena ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Mari kita lihat bersama-sama. Yang ketiga, jangan bermegah diri. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan. Katakan amin. Ya, yang terakhir ini menutup supaya sama-sama jangan ada yang di antara kita yang sombong atau terlalu bermegah diri. Aku punya segalanya, aku tahu ini, aku skillnya aku punya, kemampuan aku punya. Bukan karena Anda, tapi karena Tuhan memampukan, Tuhan yang memberikan. Tuhan memberikan gift buat Anda. Nih, saya kasih Anda skill ini. Teladankan ya, tekuni itu ya, supaya kami bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Karena ingat, jangan ada orang yang bermegah diri atau jangan ada orang yang sombong hanya karena apa yang kita punya saat ini. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan memberikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita.